Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jamaah, di malam hari ini Allah pertemukan kembali dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menambah ilmu kita, menambah iman kita, dalam rangka tetap istiqomah di atas jalan Allah yang lurus. Kita sering mengucapkan di dalam doa kita ketika kita sholat membaca surah Al-Fatihah, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Maknanya tiga. Makna yang pertama, untuk orang-orang kafir, maka ayat itu tentu mengarahkan mereka meminta petunjuk agama Islam. Untuk yang sudah Islam, maka meminta kekuatan taufik mengamalkan Islam. Dan yang ketiga, untuk yang sudah mampu mengamalkan, doa itu untuk mereka memohon istiqomah di atas Islam sampai wafat. Maka maknanya berapa? Tiga. Nomor satu, untuk yang non-Islam, tentu tujuannya apa? Supaya mereka masuk mendapat hidayah menuju agama Islam. Untuk yang sudah Islam, ketika panjenengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka panjenengan memohon, ya Allah, kuatkan hamba untuk mengamalkan ajaran Islam. Dan untuk yang sudah mengamalkan, maka ayat itu meminta kepada Allah keistiqomahan sampai kita wafat. Nah, semua itu tidak mungkin Allah berikan kecuali dengan ilmu. Panjenengan dungo ihdinas siratal mustaqim tapi tidak pernah cari ilmu, ya maka diguyu sama malaikat. Dari mana Allah ngirim ilmu? Dari mana Allah mengirimkan petunjuknya? Kalau engkau sendiri tidak mau mencari sebab petunjuk itu, yaitu majelis ilmu. Nah, maka itu hadirin, bersyukur kepada Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah itu kepingin seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka oleh Allah diantarkan menuju ilmu. Jadi orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk mereka, gak mesti tadi anggota DPR. Wong anggota DPR banyak yang bodoh sekarang. Wong ngitung kos-kosan lo ndak bisa. Ndak apa-apa ini, ndak apa. Bayangin ngitung kos-kosan sedino 3 juta, kalau dikalikan 26 hari kerja, lu ini kos-kosannya siapa ini? Ini kos-kosan istri kedua kayaknya. Ah,
ibu-ibu sabar Bu, tenang Bu, belum dimulai nih. Nah sudah, maka tidak harus panjenengan dapat jabatan, tidak juga harus jadi orang kaya, tidak harus juga panjenengan memiliki kedudukan di masyarakat yang terkemuka, tidak. Tapi satu, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, jalannya cuma ilmu. Jalannya apa? Ilmu. Maka dengan itu majelis semacam ini ayo diistiqomai. Karena apa? Majelis semacam ini jamaah bukan cuma mengantarkan kita untuk menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa, menambah pahala, mengurangi dosa, tapi jauh dari semua itu, panjenengan kalau kumpul di majelis semacam ini, insya Allah panjenengan itu bisa istiqomah di atas gempuran keadaan yang luar biasa rusaknya ini. Ketika orang lain seneng nonton son horeg, maka panjenengan ketika kumpul di majelis semacam ini, panjenengan bisa apa? Kuat untuk tidak melok nonton. Ketika masyarakat digempur dengan judi online yang semua lini bisa kena, mulai masyarakat paling bawah sampai yang paling atas, ketika panjenengan kumpul di komunitas semacam ini, menjadikan iman panjenengan itu kokoh, gak kepingin melok-melok yang jelek semacam itu. Maka komunitas semacam ini jamaah penting sekali. Yo mas yo panjenengan ngaji sambil ngantuk, sambil macem-macem, tapi minimal majelis ini itu menjadikan panjenengan kumpul sama orang-orang yang ajek di atas Islam. Yang itu sedikit atau banyak pasti ada pengaruh positifnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemerdekaan yang hakiki saya ambilkan dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim itu di muqaddimah pembukaannya kitab Al-Wabilus Sayyib itu menjelaskan banyak sekali mengenai perkara yang berkaitan tentang ubudiyah, tentang apa? Ibadah. Ada memahami hakikat pemberian Allah dan meyakini kekurangan diri kita, maka kita akan semakin tunduk kepada Allah karena kita ngerti semuanya dari Allah dan kita ini tidak punya apa-apa. Kalau mboten gemandul kepada Allah, panjenengan mau gemandul kepada siapa? Dijelaskan di awal. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan juga bagaimana seorang muslim itu ketika dia berusaha taat kepada Allah, maka tentu ada musuh-musuhnya. Nah itu yang kita bahas sekarang. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan ketika menjelaskan musuh-musuh di dalam taat tadi, Ibnul Qayyim mengatakan apa? Warabit ilal maut fa inna muddata al-murabatati qasirah. Peranglah terus, ojo mandek, tapi perang dalam konotasi yang positif ya, jangan moro-moro Anda nanti pulang ngambil berang, celurit, ngambil tepil, tulup, ya bukan itu maksudnya. Perang ini nanti kita jelaskan, perang melawan musuh-musuhnya, yang itu musuh di dalam ketaatan kepada Allah. Maka Ibnul Qayyim mengatakan warabit ilal maut, perango terus, ojo sampai mundur, jangan nyerah sampai mati. Maka ayatnya panjenengan tahu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah engkau mengibadahi Allah sampai kapan? Sampai mati. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sementara setan pun sama, setan itu akan terus menggoda panjenengan sampai panjenengan mati. Sama, panjenengan dituntut ibadah sampai mati, setan punya tugas yang itu menjadi komitmennya setan untuk mengganggu panjenengan sampai detik terakhir terlepasnya nafas itu. Sampai dibilang dalam hadis apa? Bahkan di ujung keluarnya nafasnya manusia ketika sakaratul maut, itu seperti manusia yang kehausan luar biasa, terus setan itu bawa apa? Teko berisi air yang seger dan dingin. Setan bilang ngombe ya, ayo ngombe. Nah ini ujian terakhirnya manusia. Kemudian juga Allah Ta'ala memerintahkan kita
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tugas kita di dunia ini kecuali ibadah. Ndak ono. Panjenengan ndak disuruh kerja, tapi lek gak kerja kan ya gak masuk akal. Panjenengan tidak disuruh olahraga, panjenengan tidak disuruh ini, tidak disuruh itu. Allah minta cuma satu, gak kakean reken. Apa yang Allah minta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di semua aktivitas panjenengan, mulai meripat panjenengan melek krek, sampai meripat panjenengan bali merem krek, bahkan ketika panjenengan sedang merem, jangan sampai kehilangan makna ibadah. Anda kerja, kudu ketemu ini kerja sisi ibadahnya di mana. Karena Allah tidak nyuruh saya kerja kecuali kerja ini bernilai ibadah. Ketika panjenengan mau olahraga, harus ketemu ini olahraga sisi ibadahnya di mana. Karena kalau olahraga tidak ada sisi ibadahnya, maka Allah tidak menghendaki saya melakukan ini. Karena saya tidak diperintah kecuali untuk ibadah. Ketika panjenengan rekreasi, kemana? Phuket. Kemana? Nggak ngerti deso. Phuket, tahu Phuket? Thailand, bukan Thailand Pak, Thailand. Kebiasaan ngomong kates Thailand nih mesti. Itu yo, tapi ke Phuket yo keterlaluan ya. Misalkan panjenengan rekreasi kemana lah, ke Malaysia, ke Jawa Tengah, ke Jawa Tengah, Anda jalan-jalan ke ibu kotanya di mana sekarang? Serius saya tanya ini, serius beneran ini. Ibu kota sekarang di mana? Jangan-jangan kita negara tanpa ibu kota ini. Wes, jangan nyerempet ya. Saya khawatir nanti ada tukang bakso bawa hati. Siap. Sudah, lanjut. Maka ketika panjenengan rekreasi, panjenengan melakukan apapun, harus ketemu nilai ibadahnya. Karena kita tidak diperintah kecuali ibadah. Dan goal terakhirnya, apa goal terakhirnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika kita mau wafat, malaikat itu ngelumpuk ngerubuti panjenengan. Terus panjenengan disambut dengan ucapannya malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia meninggal dalam keadaan baik. Panjenengan lihat, orang wafat itu jamaah, itu kan waktunya dia menerima ganjaran. Waktunya apa? Menerima ganjaran. Bu, ya Bu, sehat Bu? Kapan sakitnya? Loh ngawur nih. Ya mudah-mudahan sehat terus nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ketika seorang manusia itu meninggal dunia, itu wayai nerimo bayaran. Saya tanya panjenengan yang kerja mingguan, di hari Sabtu wayai gajian, seneng apa ndak? Maka orang itu normal, manusiawi, tidak mungkin keliru, dan itu memang benar. Wayai nerimo bayaran mesti atine seneng. Nah, mati itu wayai nerimo bayaran. Kalau panjenengan tidak seneng, berarti panjenengan yakin bayaran kuelek. Kenapa? Wis kadung kakean utang, banpon ae ya. Wayai bayaran kari, waduh sik kurang iki, ya Allah, ya apa iki. Nah, maka orang itu disebutkan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang punya nyawa pasti merasakan mati. Setelah mati apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru sama Allah dikasih bayaran. Maka orang yang mati itu untuk mereka begitu mengerikan, pasti uripe elek. Karena apa? Dia tidak mungkin membohongi diri sendiri. Kalau dia ketika hidup tahajud,
poso, sodakoh, silaturahim, ngaji, istiqomah sholat berjamaah, memaafkan orang lain, senengane ngelakoni keapian. Maka ketika dia mau meninggal, malaikatnya bilang apa? Jawati. Ini yang dibilang nafsun mutmainnah. Tapi ketika sepanjang hidup judi online, mana orangnya? Ayo, ndak usah dingklu, ndak biasa aja. Judi online. Terus ketika hidup senengane sabung ayam, ketika hidup senengane melok judi utuk, dadu. Ketika hidup urusannya kalangan terus, ngerti kalangan? Pengalaman berarti. Hidupnya di situ, di tempat-tempat yang jelek. Maka ketika dia mati, dia tidak bisa membohongi dirinya. Wayahe nerimo ganjaran, tapi ganjaran kudu apik tapi elek. Itu yang menjadikan orang takut mati itu, mengerikan betul. Nah, maka dengan itu goal merdeka yang hakiki menurut Ibnul Qayyim apa? Rabit ilal maut. Terus berjuang, angkat senjata, lawan musuhmu sampai mati. Kenapa? Fa inna muddata al-murabatati qasiratun. Karena hidupmu di dunia ini, waktumu untuk berjuang ngelawan lawan-lawanmu yang menjadikan kamu malas ibadah, yang menjadikan kamu tidak bisa meninggalkan larangannya Allah, yang menjadikan dirimu tidak tunduk kepada Allah, yang menjadikan dirimu senantiasa mengikuti hawa nafsu. Musuh yang mengajak kita melakukan semua itu dijak perang tapi waktunya singkat. Kapan waktunya? Sampai mati. Kalau matinya besok ya wis. Long panjenengan lho. Deket semua ini. Cedek kabeh ini. Ya, mulai nulis surat wasiat ya. Maka kalau matinya besok ya besok selesai. Maka yang menjadikan kita merasa berat itu apa? Angan-angan setan seakan-akan umur musik dawa. Maka mikir, salate sik suwi iki. Posone sik suwi tangeh. Sik dikon sabar dawa. Padahal belum tentu, bisa jadi usia panjenengan dan memungkinkan sekali menit sadurunge subuh berangkat. Amin. Loh kenapa tidak berani amin? Saya aminkan buat panjenengan ini. Kalau saya mudah-mudahan panjang umur. Nah sudah, maka goal terakhirnya ketika panjenengan wafat dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa panjenengan dipanggil nafsun mutmainnah? Karena waktu di dunia manut kepada Allah, berjalan di atas relnya Allah, maka ketika wafat jaminan mutu, malaikat di depan pintu surga nyambut panjenengan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat mas, kongret. Selamat mas. Selamat apa? Karena panjenengan waktu di dunia bisa sabar, sabar dalam taat, sabar dalam buruknya takdir, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Maka sekarang fa ni'ma uqbaddar, tempat panjenengan adalah surga, sebaik-baik balasan untuk kembali. Kemudian dilanjutkan sama malaikatnya ketika mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disuruh pulang. Dan panjenengan kalau kerja keluar kota, kerja di luar pulau, kerja di luar negeri, kerungu kata pulang, seneng atau susah? Siapa yang susah ketika dengar kata pulang itu? Wong sing ndek kampunge kakean utang, wong sing di kampungnya kakean masalah, orang yang di kampungnya banyak musuh, ketika dengar kalimat pulang takut. Tapi kalau di kampung itu tersimpan kebaikan, ketemu orang tua, ketemu sanak famili, ketemu handai tolan, ketemu teman lama, balik merasakan masakan orang tua, bisa merasakan tidur di tempat panjenengan waktu kecil dulu tidur di sana, ngelihat sekolahan zaman SD. Maka kalau semuanya indah, pulang itu menarik. Maka oleh Allah untuk orang yang nafsun mutmainnah,
pulang itu dibilang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ending terakhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ending perjalanan manusia. Nah, disitulah maka panjenengan merdeka semerdeka-merdekanya. Karena di surga ada yang dilarang? Ada yang dilarang? Tidak ada. Panjenengan kepingin opo iso? Di donya ngempet pengen rabi maneh rawani. Ngempet, cemen, lemah. Mana ini? Dah. Saya ceramah di tempat yang begini jadi males saya. Laki-lakinya kurang berani. Boleh Bu ya? Boleh Bu? Loh, enggak boleh? Loh kok mengharamkan yang Allah halalkan itu kenapa? Boleh Bu ya? Loh, yang kompak loh Bu. Boleh Bu ya? Ulan ngarep katanya ibu-ibu apa? Tak tita ini ulan ngarep rata komane katanya. Sudah, nah maka ketika panjenengan masuk surga itulah merdeka. Kenapa merdeka? Rasulullah bersabda, mukmin itu di dunia ini ibarat di dalam apa? Penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, penjara. Maksudnya penjara bukan panjenengan dikongkong dengan ukuran ruangan yang sempit, bukan, tapi apa? Kating ini, raoleh. Ngelihat son horek di atasnya perempuan pakai rok mini joget, panjenengan buka tirai jendela. Dijewer sama istrinya, raoleh. Panjenengan kepingin ini yang oleh Allah diharamkan, tidak boleh. Panjenengan kepingin itu, tidak boleh. Panjenengan mau ngambil uang dari tempat ini, tidak boleh. Panjenengan mau bekerja dengan cara yang seperti itu, tidak boleh. Kok titik-titik raoleh. Sampai saya punya teman di Kasembon, jadi yo wis tuwek tapi kok yo pinter, masya Allah. Jadi waktu itu di masjid kami ngaji kitab Bulughul Maram. Ada juga ngaji kitab yang lain, Riyadhus Shalihin. Jadi kalau subuh Bulughul Maram, maghrib sampai isya Riyadhus Shalihin. Kalau tidak kebalik saya lupa. Sudah. Suatu sore ba'da sholat asar duduk sama saya di masjid, terus ngomong ini, jane karuan ra usah ngaji yo. Duh, kaget saya. Kenapa? Kenapa kok karuan ra ngaji? Loh, tambah ngaji tambah ngerti, ngene ra oleh ngono ra oleh. Jane lek ra ngaji ngono malah penak, ora ro malah ra dosa katanya. Loh, jangan-jangan di Aroyan ada yang sama ini ya. Lah ini ruwet, panjenengan ngaji itu bukan untuk kemudian mempersempit diri, tapi membentengi diri dari keburukan. Karena apa yang Allah larang mesti elek. Setuju mboten? Dan apa yang Allah perbolehkan mesti termasuk poligami. Boleh apa enggak? Baik apa jelek? Lah ya wes, takbir. Serius wani. Pulang tidur di luar panjenengan. Sudah. Nah maka dengan itu, lihat. Sekarang kita masuk ke materinya. Ibnul Qayyim mengatakan, ketika Allah perintahkan kita untuk menjalankan perintah Allah dan tunduk tidak mendekati larangan Allah, maka saat itu apa? Ada musuhnya. Ada musuhnya. Kalau Indonesia zaman dulu mungkin apa? Belanda, Jepang, sempat Inggris, ya enggak? Tapi enggak lama. Tapi musuh kita ini sekarang yang disuruh perang sampai mati karena peperangannya tidak akan lama, karena umur manusia itu pendek, antara berapa? 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat itu. Maka kata Ibnul Qayyim, kudu ngerti musuhe sapa. Panjenengan mau perang ndak tahu musuh, terus panjenengan gelut sama siapa? Ndak tahu musuhnya. Nah maka oleh Allah disebutkan bahwasannya, disebutkan dalam Al-Quran sering sekali, wala tattabi'u khutuwatish
syaitan. Jangan mengikuti langkahnya setan. Dalam ayat-ayat yang banyak sekali, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu untuk kalian adalah musuh yang nyata. Ibnul Qayyim mengatakan, wa kana ma'a dzalika qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflati. Pembukaan yang perlu kita perangi itu 3. Ini muqaddimah, pembukaan isi. Nanti ada musuh yang lebih berat lagi. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim, Allah menguji kalian dengan musuh pertama 3. Yang pertama, bisyahwati. Dengan apa? Syahwat. Syahwat itu ya jangan Anda pikir cuma syahwat harta, perempuan, tahta. Tapi juga ada syahwat, kata Imam Ghazali, syahwah li isqati al-akharin. Syahwat untuk merendahkan orang lain. Itu ada, itu syahwat. Syahwat untuk apa? Merendahkan orang lain. Mungkin saingan, iya enggak? Saingannya enggak sehat, musuhnya difitnah. Saingan merasa kalah, aibnya musuhnya dibongkar. Itu syahwat. Dan wabil khusus syahwat di sini ya tentu 2. Syahwat perut dan kemaluan. Perut dan kemaluan. Kalau uang itu cuma fasilitas untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan. Gimana bang? Orang cari uang, memperbudak diri di hadapan uang untuk menyenangkan apanya? Perutnya dan kemaluannya. Maka Islam jogo, ada puasa, ada berhenti makan sebelum kenyang. Ada kemudian dalam Islam itu larangan makanan yang oleh Allah diharamkan. Itu kan mulai bentengi sudah ada. Maka wis kudu ngerti, ini musuh saya ini. Babi musuh. Ciu. Ayo, jangan ndak tahu. Ciu apa cuy? Lu tahu. Arak Tuban. Ya, Pak Tri, arak Tuban. Banyak masuk Jombang ini. Oh, bahaya juga ya, apalagi zaman Puspa Indah. Banyak titip. Nah, sudah apa lagi? Itu mulai bentengnya di situ. Ada puasa, ada makanan minuman yang oleh Allah diharamkan, ada istilah berhenti makan sebelum kenyang. Dalilnya apa? Yakfil ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Untuk urusan makanan, kata Nabi Muhammad apa? Cukup beberapa suapan kecil. Luqaimat, luqaimah itu nyuapnya bukan begini. Tapi luqaimah itu bentuk kecil dari kata luqmah. Luqmah itu suapan. Luqaimah suapan dalam jenis yang kecil. Mek ngene tok lho. Dan itu kata Nabi, luqaimat, beberapa suapan kecil tok itu cukup. Yang penting yuqimna sulbah, bikin tulang punggungmu apa? Tegak, ngadeg, gak lemes. Maka musuh pertama syahwat. Musuh yang kedua al-ghadab, amarah. Jadi marah itu musuh, Pak. Maka dibilang dalam kitab Syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam milik Asy-Syaikh Al-Bassam, itu dibilang apa? Al-ghadabu jima'us syarr. Marah itu, Pak, itu induknya keburukan. Maka saya ingat sekali ucapan Ustadz Muhammad Hatta. Ngisi di sini juga kan? Itu Ustadz Hatta itu punya resep yang manjur supaya panjenengan dan saya gak ngamuan. Apa resepnya? Istighfar boleh. Apa lagi? Diam boleh. Wudhu boleh. Lek ngadeg, longgo, macem-macem. Tapi kata beliau satu, kalau pas ngamuk rekaman gaya video, cek nanti kalau marahnya reda, videonya masuk sisa. Saya tidak marahan ke orangnya, tenang. Kalau nanti marahnya reda, apa yang terjadi? Itu videonya setelan. Kelihatan wajah Anda yang ganteng, cantik ketika marah itu kelihatan. Matanya apa? Mukanya merah, serem, teriak. Nanti pas sadar,
Ya Allah lah, aku lu gak ngamuk wis elek. Ngamuk lah kok tambah welek. Nah, maka seperti itu. Nah, baik, silakan azan dulu mungkin ya. Baik, azan dulu, nanti insya Allah kita lanjut ba'dal azan. Bismillahi alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka musuh yang kedua, al-ghadab. Nomor satu apa? Syahwat. Syahwat perut dan kemaluan. Yang semua jabatan dan yang lainnya itu cuma mengarah pada dua ini, perut dan kemaluan. Kemudian yang kedua, musuh kita apa? Kemarahan. Maka Rasulullah mengatakan, mengingatkan seorang laki-laki, la taghdab, ojo ngamuk. Laki-laki itu bilang, mosok cuma itu, tambahinlah. Saya minta nasihat kok dikasih nasihat singkat, padat, jelas. Sama Rasulullah ditambahi. Tambahannya apa? Ojo ngamuk. Dia bilang, tambah ya Rasul, ojo ngamuk. Dan diulang berkali-kali, dan Rasul terus mengulang kalimat jangan marah. Maka dikatakan al-ghadhabu jima'us syarr. Kemarahan itu induk semua keburukan. Karena orang kalau sudah marah, lepas kontrol, ngelakoni sesuatu yang mungkin dia di luar batas kesadaran, memalukan, marah. Maka dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, salah satu wasiatnya apa? Jangan ambil keputusan ketika marah, dan jangan memberi janji ketika senang. Kalau lagi marah, jangan ambil keputusan. Maka Rasulullah memberikan isyarat apa?
Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah, sikapnya disuruh apa? Falyaskut, diam. Diam. Tangan dijaga, lisan dijaga, kaki dijaga, semua dijaga. Diam. Tangannya diam, pikirannya diam, hatinya diam, lisannya diam, kakinya diam, diam. Karena marah kalau diiringi diam, insya Allah aman. Musuh yang ketiga, ghaflah. Lalai. Lalai itu apa? Lalai itu ya keadaan di luar kontrol syariat. Lalai, kalau bahasa kita khilaf. Nah, itu mukaddimahnya 3. Maka musuh kita yang perlu diperangi pertama kali, selain Anda ngomong setan, ngomong nafsu perempuan, ngomong ini, 3 ini dulu. Nomor 1, syahwatnya dikontrol. Walaupun ya tentu tidak mudah. Kalau itu mudah, maka tidak akan muncul yang namanya orang-orang hebat ketika dia mampu menahan syahwat. Dan syahwat itu hadirin dilawan dan pemenangnya hebat ketika syahwat itu memanggil. Contoh. Jadi tidak usah sok hebat kalau Anda itu tidak ngerokok, tapi karena memang tidak kepingin rokok, itu bukan orang hebat. Orang hebat itu adalah dia meninggalkan rokok pas seneng-senengi ngerokok. Mana orangnya? Yang mana, Bu? Oh, pas tidak datang, alhamdulillah. Kalau memang panjenengan tidak doyan rokok, atau gini, sak sedotan nyawane sekate ucul. Terus panjenengan tidak berani ngerokok setelah itu, ndelok rokok itu jijik. Maka ketika Anda tidak ngerokok, ya tidak hebat. Karena tidak ada syahwat yang memanggil Anda untuk ngerokok. Tapi Anda pecinta rokok. Wes pokok rokok itu urip mati nih rokok. Bahkan kate mati sing njaluk rokok. Masya Allah, ya ndak juga ya. Sudah. Tapi kemudian panjenengan mendengarkan tausiah, panjenengan mulai muhasabah, panjenengan mulai berpikir dengan akal sehat, dengan hati yang jernih. Panjenengan mulai mikir, jadi manfaatnya apa toh? Kalau uangnya saya simpen untuk nanti anak saya kuliah, kalau nanti uangnya saya simpen, saya tinggalkan rokok, saya jaga kesehatan. Mulai mikir, dalam keadaan panjenengan kepewingin pol ngerokok, tapi akal sehat panjenengan, hati jernih panjenengan mengajak panjenengan meninggalkan, terus panjenengan tinggalkan. Memang ngempet, yo abot. Terus apa? Panjenengan berhenti ngerokok, itu baru menang, yaitu menang. Itu loh menang merdeka hakiki. Maka orang puasa itu bukan orang yang terpenjara. Kati mangan ra oleh, kati ngombe ra oleh, ketemu istri lagi pengen gak oleh. Bukan terpenjara, tapi orang puasa itulah orang yang merdeka. Kenapa? Ketika nafsunya mengajak dia untuk makan, hatinya mengontrol untuk tetap tidak makan. Merdeka. Jadi tidak disetir oleh apa? Nafsunya. Ketika nafsunya mengantarkan dia kepingin minum, ngumbi oleh. Tapi hati panjenengan dengan keimanan di sana, tidak boleh minum. Karena kamu dipandang oleh Allah dan kamu sedang puasa. Akhirnya tidak jadi minum. Itulah merdeka. Maka hawa nafsu Anda bilang, ngalio. Gak ngefek blas, itu merdeka. Nah sama Nabi Yusuf tahu. Nabi Yusuf tahu. Tahu apa kenal? Ya tahu. Gantengnya yo 11-12 lah sama Pak Gatot ini. Masya Allah. Sudah. Nabi Yusuf itu jauh dari orang tua. Di perantauan dalam tanda kutip ya. Yo bisa dibilang perantauan, bisa dibilang tidak. Yang tidak seorang pun mengetahui latar belakangnya, aman. Yang ketiga, usia masih muda, nafsu begitu tinggi, yang mengajak dalam tanda kutip a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in berzina, seorang perempuan cantik jelita punya jabatan luar biasa, keadaan aman. Tapi Nabi Yusuf bilang apa? Ma'adallah. Tidak boleh sama Allah. Itu loh merdeka yang hakiki. Anda tidak disetir oleh hawa nafsu. Terus marah.
Marah ya apa? Di tengah jalan, sepeda motor nyerempet mobil panjenengan, keruwek. Kalau panjenengan orang dijajah oleh nafsu, baik. Masya Allah, banter pol. Apa? Kenapa? Meso. Lo kok ketawa gitu? Lo langsung panjenengan kok semangat sekali, Bu. Jendela dibuka, lo langsung. Kalau ndak meso, kuat. Saya pernah kena di daerah dari Kasembon menuju Batu. Maka saya sekarang kalau Kasembon Batu jendela mesti tak tutup. Kenapa? Kasembon Batu itu Pak, lewat satu kecamatan saya tidak nyebut ya. Yang kalau di sana panjenengan nyelip titik tok ganggu sepeda motor. Dan refleksnya bagus sih. Ya tahu Pak pas tok ujung. Masya Allah pas. Ada pernah lagi diuncali potong rokok saya, rokok yang masih hidup. Kok selamat rokok itu mendal di spion saya. Kalau masuk ya apa? Orang panik khawatir rokok itu kena kursi kebakar. Jadi pendek pikir, itulah orang yang dijajah oleh nafsunya. Dijajah oleh kemarahannya. Dia tidak bisa ngontrol diri. Maka sampai Nabi Muhammad bilang orang yang kuat itu bukan yang menang gelut kan? Kalau cuma menang gelut ya mohon maaf ya, itu bukan orang hebat. Maka katanya orang yang bijaksana itu orang kalau akalnya lemah yang dipakai okolnya. Orang kalau akalnya lemah yang menguasai dia apa? Okolnya. Akhirnya apa? Mempertahankan diri dengan kemarahan. Kalau orang akalnya kuat mempertahankan diri dengan kecerdasannya. Itu Mario Teguh Golden Wish. Masya Allah. Nah sudah. Tapi kalau akalnya lemah, dia akan memperjuangkan dirinya dengan apa? Gelut, ilo-iloan, surung-surungan, berantem, jerit-jeritan, kuat-kuatan, ancaman. Itu kalau akalnya lemah. Itulah maka kalau binatang seperti itu pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Pantas. Karena binatang tidak punya akal. Maka kalau binatang itu mesti apa? Nah kalau manusia lah kok seperti binatang, ya dia tidak seperti, tapi lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Binatang seperti itu pantas karena tidak punya akal. Lah kok panjenengan niru seperti itu dalam keadaan panjenengan punya. Nah maka kalau nyetir mobil, ada ibu-ibu sen kanan belok kiri. Wes dimaklumi aja, serapopo, biasa. Terus panjenengan lah kok nabrak tenanan, berwok gitu kan. Terus panjenengan ngomong sama ibu-ibu tadi, Bu, panjenengan lo ritinge nganan kok menggoe ngiri. Ibu-ibu bilang, loh tak maksud iku mas, ratingku nganan sampean nganano karena aku kate ngiri. Itu ibu-ibu, betul ndak? Tak belani panjenengan. Maka dalam Quran perempuan itu sifatnya apa? Afamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Sifatnya perempuan dalam Quran itu dua. Nomor satu, senang perhiasan. Jadi kalau panjenengan punya istri walaupun usianya sudah 87, lah kok sik lipstikan, gawe blush on, meripate dikai apa celak, itu pujian aja Pak. Memang sifat dasarnya seneng perhiasan. Sifat yang kedua apa? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Lek ngamuk gak jelas alasannya opo. Maka kalau ada perempuan marah, jangan ditanya kena apa, jangan ditanya, lo dia sendiri lo ndak ngerti. Kalau panjenengan tanya tambah bingung. Lah aku ora ngerti kok Mas, tapi yo mbok nek opo kok ndelok sampean kudu ngamuk ae. Ayo perempuan, iya apa iya? Nah. Lah maka jamaah sekalian, kalau panjenengan naik mobil, kemudian ada sedikit accident, kecelakaan. Maka tarik napas dulu. Walaupun yo kalau pas pengajian gini yo enak karena keadaan normal. Tapi lepas yo
itulah ditentukan panjenengan orang merdeka atau tidak. Karena musuh kedua kita apa? Amarah. Nah maka Rasul bilang orang yang kuat bukan mereka yang menangan ketika berkelahi, tapi mereka yang paling pandai menahan diri ketika marah. Itu orang kuat. Kalau dia kuat maka musuhnya kalah. Kalau musuhnya kalah merdeka dia. Nanti meninggalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainah, gak ngamuan. Dan orang itu kalau marah jamaah, kalau marah itu mesti ada keburukan yang akan muncul setelahnya. Kalau dalam rumah tangga banyak pertanyaan masuk, Ustadz, loh tapi saya menceraikan istri saya itu dalam keadaan marah loh Ustadz. Coba getun mari nih, selesainya apa? Getun. Atau ada anak yang hatinya pecah gara-gara marahnya orang tua. Ada apa enggak? Ada trauma yang muncul dari korban kemarahan Anda. Akhirnya anak enggak berani cerita gara-gara sekali dia cerita Anda marahi. Suami enggak berani jujur gara-gara sekali suami jujur Anda marahi. Macam-macam. Dampak buruknya marah itu luar biasa. Maka musuh yang kedua apa? Amarah. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa menahan diri untuk tidak marah, wa huwa yaqdiru alaih, dalam keadaan dia bisa marah, gak wedi apapun, yang diamuk bawahan, ndak punya keberanian, ndak ada kedudukan, maka panjenengan ketika mau marah itu bisa. Tapi apa? Panjenengan milih tidak marah. Apa kata Rasulullah? Allah akan bangkitkan dia kelak pada hari kiamat, diangkat sama Allah, dipamerkan di hadapan semua manusia yang ada. Allah tunjukkan, iki lho wong hebat. Terus Anda dimasukkan ke surga duluan. Allah bilang apa? Ikhtar minal huri ma tasya. Pilihlah dulu istana mana yang kamu mau tempati, bidadari mana yang kamu mau peristri. Itu keutamaan kalau bisa marah tapi ndak marah. Tapi ya abot. Oh, masyarakat kita sekarang masyarakat sumbu pendek. Oh. Dikit-dikit apa? Bakar, hancur, tak. Videoan pas jerit tuh lah. Sumbu pendek, titik-titik, ngamuk. Loh, ada mobil itu, mobil disasarno Google Map, masuk gang kecil, sudah kelihatan plat nomornya, plat nomor luar kota. Ngono iku wong sak kampung lek meleroi, Masya Allah, kayak kate kiamat dirasani. Apa cukup gancok wilik ngene melbu. Mok iki lho. Loh, ini orang ndak ngerti. Yo mbok sing sopan pelan. Oh, Pak, ini gangnya kecil, Pak. Panjenengan mungkin disasarkan oleh. Coba, itu kan masyarakat kita zaman dulu. Sekarang langsung sewek bani. Wek. Lek gak mobilnya lewat disurung pakai kontak motor. Krek. Mana korbannya? Atau jangan-jangan panjenengan pelakunya ini. Nah, yang sabar, ojo ngamuan. Yang ketiga, ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Lalai itu jamaah, keadaan di mana hati panjenengan tidak terkontrol oleh syariat. Hatinya tidak dikontrol oleh syariat. Nah, kemudian sekarang penutup. Apa kata Ibnul Qayyim? Kemudian setelah dia menguasai yang tiga ini, hawa nafsu apa? Syahwatnya, kemarahannya, kelalaiannya, maka kata Ibnul Qayyim, Allah datangkan musuh berikutnya. Supaya Anda bisa merdeka hakiki kudu ngerti dhisik. Musuh yang pertama tadi apa? Syahwat. Musuh yang kedua ngamuan. Itu sifat tidak baik. Orang Islam itu tenang. Yang ketiga kelalaian. Baru datang musuh ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang pertama apa? Jiwanya. Jiwa itu Pak, artinya gawan lahir. Manusia semuanya sama. Gawan lahirnya cetakan pabrik. Kalau memang dia ikuti mesti elek, maka itulah ada syariat yang mengarahkan dia.
Gawan lahirnya manusia apa? Medit. Maka kalau ngomong medit, nggak usah ngomong penak nyene iki dasare loman. Ra enek dasare loman. Orang itu loman itu melawan jiwanya. Karena jiwa kita itu kepingin apa? Nguasani. Tapi kata Ibnul Qayyim, jiwa itu bisa dilawan dengan apa? Lawannya jiwa an-nafsu itu adalah nafsun mutmainnah. Kalau tadi nafsun ammaratun bisu, jiwa yang ngajake sing elek-elek, meso, males, ngantuk, turu, medit, maka lawannya nafsun mutmainnah. Yang jiwa itu ketika panjenengan sedang jujur, tenang, ngomong dengan diri sendiri, jauh dari pergaulan yang buruk, panjenengan sedang tenang sendiri, coba merenung. Maka ada seorang laki-laki minta fatwa sama Nabi Muhammad. Ingat, Rasulullah mengatakan, laki-laki ini bilang, ya Rasulullah aftini, ya Rasul berikan fatwa kepadaku. Rasulullah bilang apa? Istafti qalbak, bicara dengan hatimu, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Karena hati ini Pak, lek pas kenceng gak enek konco sing elek, minimal yo ngerti, aku kok ngamuk yo, aku kok ngepuk yo, aku ini kok sampai ninggal itu. Kalau hatinya pas penak dijak ngomong, itu hati bisa ngerti. Maka nafsu di sini artinya jiwa, itulah yang musuh berikutnya. Jadi jiwa kita ini mesti ngejak sing elek-elek. Jiwa itu dilawan dengan apa? Nafsun mutmainnah. Contoh, tak kasih contoh singkat biar tidak makan waktu panjang karena waktu sudah habis. Gini, adzan subuh, jujur Pak, ada orang yang memang meripate itu gampang dijak kompromi. Bahkan sebelum adzan itu wis melek, awake seger, gak kepingin turu, gak enek tantangan blas. Ada pada yang begitu? Ada. Biasanya Pak, memang sudah terbiasa, jadi habitnya terbangun. Habit itu kelinci itu loh. Apa? Oh, rabbit. Oh, kalau habit itu apa? Nah, ya bukan sekedar kebiasaan ya. Jadwal kesehariannya sudah terbangun sehingga tubuhnya itu bergerak. Bukan lagi dorongan permusuhan antara nafsun ammaratun bisu dan nafsun mutmainnah. Bukan, tapi apa? Settingan robot. Maka nun sewu loh ya, bukan menjelekkan panjenengan yang seperti itu loh ya. Yang seperti ini tidak ada istimewanya wisan. Yes, memang dia bangun seperti settingan handphone, jam sekian bangun, sekian tidur. Itu. Nah, maka ini mohon maaf ya, saya mungkin out of the box, tapi insya Allah baik. Panjenengan tahu Cak Nun, MH Ainun Najib kan dari Jombang. Pengajian apa? Terang bulan. Pernah sekali apa? Padang sama terang bedanya apa? Oh, terang bulan makanan. Iya iya iya. Iya iya, orang Jombang lebih tahu ya. Sudah. Pengajian terang padang bulan. Sudah. Ada pertanyaan. Ketoke nyeleneh. Tapi kalau dipikir dengan hati yang bersih, bener. Ada seorang laki-laki tanya, Cak, piye Cak, aku iki salat iki mau males ya Cak. Tapi lek gak salat ya wedi mlebu neraka. Lah salatku iki ya apa Cak? Diterima enggak mbek Gusti Allah Cak? Salat dalam keadaan kepeksa. Salat dalam keadaan terpaksa. Panjenengan tahu jawabannya beliau apa? Yo iku sing apik. Saya pertama ngawur iki dai gak gawenah iki jelas iki rusak iki, mosok sholat terpaksa dibilang ya iku sing apik. Tapi dipikir pelan-pelan, beliau jelaskan, karena kalau Anda sholat karena memang Anda seneng sholat, ya gak enek istimewane. Tapi kalau Anda sholat dalam keadaan panjenengan gak kepingin, tapi panjenengan tahu sholat ngene iki perintahe Gusti Allah, maka ketidaksukaan panjenengan lawan karena ini kesukaannya Allah. Itulah hebatnya di situ. Contoh, selain sholat, saya tidak suka sate. Ini contoh saja loh ya.
Jangan dikira tenanan kok gak disuguhi sate. Seneng saya sate. Ini contoh saja ya. Contoh. Saya tidak suka sate. Terus saya ini isyarat ya. Ini kode keras ini. Kode watos ini kode keras. Terus saya datang ke rumah jamaah. Yang waktu itu jamaah itu mantu saya diundang. Omai cili segala macam di duweso. Saya sempatkan datang. Seneng dia. Saking senenge dibelan-belani disuguhi sate. Padahal saya tidak suka. Tapi saya ngelihat sing nukok nih, pengen nukok noi begitu ikhlas, kerja keras, dia kepingin memuliakan saya, dia ngeregani, menghormati. Lek gak tak pangan kok gak tego. Padahal saya mangan sate itu gitu. Tapi karena saya kepingin ngeregani orang ini, bismillah. Ustadz kerso sate, ini favorit saya. Padahal mangannya enak Ustadz, ini sate paling enak yang pernah saya makan. Padahal gak tahu mangan sate. Nah, itu hebat apa enggak? Lah ya ini Pak, nafsu tadi itu, nafsun ammaratun, jiwa, ngelawan jiwa. Maka ketika jiwa itu ngajak ngantuk ketika subuh, panjenengan kewesel ngantuk, gak kepingin tangi, gak seneng sholat, keadaan kehidupan yo lagi penak-penake, gak butuh ndonga, tapi panjenengan lawan kudu tangi. Nah, itu merdeka namanya. Itu namanya apa? Merdeka. Maka yang keempat, nafsun. Maka ayatnya apa? Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu meninggalkan keinginannya perempuan tadi, terus dibilang apa? Wama ubarri'u nafsi. Memang kata Nabi Yusuf, saya tidak bisa melepaskan diri dari keburukan jiwa saya. Nabi loh ini ngaku. Terus Nabi Yusuf bilang apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena memang nafsu ini, jiwa ini bukan nafsu, hawa nafsu ya, beda. Ini jiwa ini mesti mengajak manusia melakukan yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah ditundukkan dengan rahmat dari Allah. Sekarang kemudian yang berikutnya, hawahu. Hawa itu apa? Mirip dengan syahwat. Maka ayatnya panjenengan buka surah Al-Jasiyat, nanti surat apa? Al-Jasiyah pada ayat yang ke-24. Al-Jasiyah, maaf, 23. Allah ngajak panjenengan untuk mikir. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang mengambil hawa nafsunya, hawanya itu sebagai apa? Tuhannya, ilahnya. Maksudnya apa? Kepinginane nafsu opo ae dieloki. Itu tidak merdeka, dijajah dia. Terus Allah bilang apa hukumannya? Wa adhallahu Allahu ala ilm. Allah menyesatkan dia di atas ilmu pengetahuannya Allah. Ilmu banyak. Dek kene pengajian, dek kono pengajian, buka YouTube isine pengajian, buka AI pengajian, Google ilmu, semua ilmu. Tapi dia tersesat di kalangan banyaknya ilmu tadi. Terus wa khatama ala sam'ih wa qalbih. Karena Allah telah menutup telinga dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, matanya ditutup. Famayahdihi min ba'dillah, maka tidak ada yang seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya kecuali Allah. Afala tatadzakkarun, tidakkah kamu berpikir? Maksudnya tidakkah kamu berpikir ini apa? Sudah ngerti keburukannya mengikuti hawa nafsu seperti itu, Allah akan tutup matanya, tutup telinganya, tutup hatinya, disesatkan dan tidak seorang pun bisa memberi hidayah. Lah kok masih diikuti? Itu hawa. Dan yang terakhir, jiwa, lawannya jiwa yang mutmainnah. Musuh yang kedua, hawa nafsu, syahwat. Musuhnya apa? Kekuatan iman. Dan yang terakhir, setan. Setan musuhnya apa? Malaikat. Tapi kata Ibnul Qayyim, setan ini yang paling rendah. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran,
inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu apa? Lemah. Karena apa? Setan itu datang, panjenengan ucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, pergi. Jangankan panjenengan ta'awud, krungu adzan. Tahu hadisnya? Setan kalau dengar adzan ngapain? Lari. Sampai lari dalam keadaan apa? Wa alaihi durat, kepentut. Kudu bolone ojo-ojo iki setane. Terus dia lari saking takutnya sampai sendalnya itu lepas satu. Ojol gak diuber, dijarne, maka pakai sendal cuma sisian, cuma satu. Nah, dalam kisahnya Abu Hurairah, panjenengan tahu Abu Hurairah itu pernah nangkep setan dalam bentuk jin. Karena apa? Waktu itu Abu Hurairah nyekel Baitul Mal. Tiap hari masuk jendela gak rusak, pintu gak rusak, gembok gak dirusak. Tapi kok berkurang. Suatu hari ditunggoi. Abu Hurairah masuk ke dalam, dikunci dari luar, krek. Dinteni singitan di pojok. Tiba-tiba bergerak satu tandan kurma. Satu tandan itu apa artinya? Yes, itulah pokok itu ya. Terus Abu Hurairah langsung tangkep, cerek. Ternyata dia tidak tahu kok kurma ini ngadeg dewe. Ditangkep, asal nangkep, ketangkep betulan. Ternyata jin. Apa kata Abu Hurairah? Tak cekel, tak taleni, tak wadulno Kanjeng Nabi. Keweden itu jin. Terus jinnya bilang apa? Wes kita make a deal. Gak ngerti, angel, susah. Kita bikin kesepakatan. Sampean tak kei satu ilmu, tapi aku cul nih. Abu Hurairah tanya, ilmunya apa dulu? Nah kalau cuma ilmu sekedar poligami, gak usah ilmu, aku ya wani. Masya Allah. Nah, ini bukan Abu Hurairah, ini saya ini. Sudah, maka Abu Hurairah tanya, ilmunya apa? Gini, mulai detik ini sampai seterusnya, saya dan teman-teman saya tidak akan bisa mendekat ke tempatmu. Tak kasih ilmunya, ono cara nih, biar saya, bukan saya Ustadz Rifki, bukan, maksudnya jin tadi dan teman-temannya sesama jin tidak bisa lagi mendekati kamu. Abu Hurairah bilang, ya wes lah, apa ilmunya? Baca ayat kursi. Sudah, sama Abu Hurairah dilepas. Setelah dilepas, besok subuh Abu Hurairah ketemu Nabi Muhammad, dicerita nih, wahai Nabi, tadi malam saya ketemu setan pencuri di Baitul Mal dari bangsa jin. Saya tangkap, dia ketakutan, dia ngajari ilmu supaya saya lepas. Apa yang dia ajarkan? Kata Nabi Muhammad, dia ngajari baca ayat kursi. Apa kata Nabi Muhammad? Shadaqaka. Pada benar, maka panjenengan kalau nyimpen uang segala macam supaya aman dari kelompok bangsa jin, atau kalau mungkin kalau bahasa panjenengan tuyul, itu bacakan apa? Ayat kursi. Nah, maka waspada dari yang 6 ini. Kalau 6 ini panjenengan menang perang lawan mereka, panjenengan merdeka, meninggalnya mutmainnah. Musuh yang pertama amarah, apa? Syahwat. Musuh yang kedua amarah. Yang ketiga kelalaian. Yang keempat jiwa kita sing senengane ngajak males, ngajak turu. Yang kelima hawa nafsu, yang itu oleh Allah disebutkan dalam Al-Jathiyat ayat 23. Yang terakhir setan. Semua itu kata Ibnul Qayyim lawannya cuma 3. Nomor 1 iman, nomor 2 ilmu, nomor 3 minta tolong kepada Allah. Iman, ilmu, memohon perlindungan kepada
Allah. 3 ini panjenengan pegang, semuanya aman. Dan insya Allah wafatnya kelak dalam keadaan merdeka yang hakiki. Panjenengan wafat tinggal menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Oleh Allah kita dijadikan orang-orang yang jauh dari semua gangguan-gangguan musuh tadi, dan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya rasa sudah terlalu panjang, saya tidak usah tanya jawab, antum tutup aja. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.